لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Oh, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Terpak ya. Lanjut setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, saya tidak akan kemana-mana juga. Kering. Takmir dan jamaah sekalian, Masjid Al-Amin, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Betapa tidak Allah menyatakan innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Orang-orang yang berbondong-bondong keluar dari rumah menuju masjid ini subuh diteropong oleh makhluk yang ada di langit, dibangga-banggakan oleh malaikat. Alhamdulillah, rajin sholat jamaah subuh. Bukan hanya karena ada breakfastnya, enggak. Karena memang niat ingsun luar biasa jamaah subuh nih Pak. Memang beda. Jangankan kalau kok sholat subuh Pak nggih. Sholat sunnah sebelum subuhnya saja, wow, so sweet. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Satu. Yang kedua, man shalla rak'ataini qabla al-fajr. Siapa orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah adzan tapi. Ya, belum adzan tahajud namanya. Ya, setelah adzan kok salat sunnah 2 rakaat ba'dal Fatihah fi raka'atil ula. Setelah Fatihah di rakaat pertama kok membaca alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Summa raka'at tsaniyah ba'da al-Fatihah. Kemudian dia salat di rakaat kedua ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah kok membaca alam tara kaifa fa'al rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Membaca itu kemudian dia salam. Apa kata Nabi? Lam yusibhul musibah. Orang tersebut insya Allah tidak akan pernah terkena musibah alam. Siapa yang membaca qabliyatas subhi suratnya pakai 2 alam, alam ghaib, enggak. Alam apa tadi? Alam nasra dan dan alam tara. Kok alam ghaib sampean? Alam nasra dan alam tara. Lam yusibhul musibah. Ini terus Kanjeng Nabi. Orang tersebut insya Allah tidak akan pernah terkena musibah alam. Semoga kulon jenengan juga begitu. Amin. Yang istiqomah. Amin. Cuma ada sebagian orang
yang misunderstanding. Salah paham. Dikira hadis ini untuk sholat subuh. Sehingga begitu sholat subuh, suratnya pendek kayak gitu. Dolim itu Pak. Tidak boleh sholat subuh suratnya pendek. Apalagi inna a'toina. 3 ayat. Dolim imam itu. Kenapa? Kalau subuh kok sunnahnya agak panjang sedikit. Kayak gue tadi lah. Ya, kan? Kayak gue tuh. Kenapa disunnahkan agak panjang suratnya kalau subuh? Ngenteni jamaah. Semua jamaah tidak sama loh. Ono sing wudu jedingi antri, anak ilimo, tangi kabeh. Ono sing ndodok. Coba, itu kalau ndak panjang suratnya, timernya ndak panjang, zolim takmir. Tadi alhamdulillah, timer lumayan pas, surat pas, pokoknya pas. Maknyus. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, jamaah itu tidak sama. Ya, ada kayak gini nih, ini takmir ini beliau ini kadang sik junub. Lah iya kan, harus dinteni. Insya Allah. Timernya kalau panjang, surat yang dibaca panjang ya Bu ya. Insya Allah dia ke masjid walaupun santai, sakinah, tenang, nututin sean. Leres napa leres nih? Jajal suratnya pendek, kulino pendek, al-amin dek subuh. Aduh, bahasa Jermannya, jamaahnya berangkat ke masjid sol takhisol. Apa sol takhisol ini? Sol ora. Sol takhisol itu ya ingin cepat berangkat sampai nyincing-nyincing rok barang. Nyincing sewek, nyincing mau kena tuh. Salipan karo takmir, nyincingnya sak dengkul. Ngeblak takmir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sudah ada aturan-aturan yang luar biasa. Yang perlu pendek itu maghrib. Isya sedengan. Gak panjang, gak dawa. Gak dawa, gak endek. Iku isya. Lek maghrib pendek. Al-kafirun atau kulhu. Itu. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Kulhu. Oh gak ngono. Qul huwallahu ahad. Itu ada aturan-aturan tersendiri. Apalagi kalau kita bicara sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Oh, sunnahnya sak juz minimal. Sunnai panjang kali lebar. Nah, mari-mari sama dengan luas. Hadirin, alhamdulillah. Saya tanya ke Mase, kopi Mase itu, kok sampean ngirim buku gue diambil sebagai materi, dapat dari mana buku? Saya kaget, golek di internet, bukunya ini. Nah ini ada 4 jilid, ini jilid 1, ini bukunya. Judulnya bagus, Faith and Moral Studies. Bahasa Inggris judul itu. Kan gaya. Terus problematika akidah akhlak di era milenial. Ditambah sama masih Gen Z. Artinya anak-anak sekarang, zaman sekarang. Apa problematika akidah akhlaknya? Sekarang dilanda oleh namanya dhaif. Kelemahan. Dilanda oleh kelemahan. Zaman sekarang ini loh. Terutama lemah akhlak. Lemah akidah. Ono problem. Tidak. Kalau zaman dulu jenengan si nom-noman. Kan beda Pak. Kalau jenengan punya problem zaman dulu.
ambil air wudhu, babar sejadah, sak bantale turu. Oh enggak. Sholat sunnah 2 rakaat, ya, mengadunya kepada Allah. Zaman jenengan pian, ngoten, zaman kita dulu. Anak sekarang sumpek, ada masalah dengan ceweknya, pulang oplosan, minum oplos, oli campur spiritus. Enggak mabuk Pak, hebat. Enggak mabuk, mutiar. Zaman sekarang krisis moral, krisis akhlak. Sehingga anak-anak kula panjenengan sekarang ini didiklah, sekolahkan di sekolah yang mengajarkan akidah akhlak. Kalau Anda mau dibawa kemana akidahnya? Kalau tidak, mau bagaimana akhlak anak kula panjenengan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang ini dilanda krisis Pak. Makanya disebut problematika akidah akhlak di zaman, di era milenial. Nah, ini lagi ingin saya sampaikan pagi ini. Yang semestinya intellectual quotient, cerdas, sekarang mengalami apa tadi? Krisis. Tidak cerdas. Tidak cerdas. Karena dilanda oleh minum, mabuk. Sering konslet. Kecerdasannya berkurang. Sampai anak Pak Ud, ngerti Pak Ud? Suaminya Bu Ud. Anak Pak Ud kecil itu diawasi. Kalau ada pedagang permen, pedagang itu campuran sabu-sabu yang sekarang banyak ditangkap polisi itu. Ya Allah, miris sekali. Miris sekali sekarang ini Pak. Ada krisis akhlak, krisis akidah sekarang ini. Ya Allah, ya Allah. Yang tadinya intellectual quotient, cerdas intelektualnya, cerdas otaknya, sekarang dibikin kendu. Rotok-rotok bahlul itu loh Pak. Jenengan ngerti bahlul? Apa bahlul? Bahlul itu ya, kalau ada debil, ambisil, idiot, ya. Bahlul itu di bawahnya lagi, di elongan kono. Sehingga tidak bisa konsen. Ya Allah, bahasa Jermannya itu dumeng. Dumeng. Itu bahlul, dumeng itu. Ya Allah, ya Allah. Hadirin yang saya muliakan, milo poro rawuh por sederek, ayo jaga generasi Gen Z, generasi milenial, anak-anak kita sekarang ini, jaga betul. Yang masih anak muda-muda ini, kalau nanti kumpul istrinya, jangan lupa doa. Ndak hafal, ditulis, dibaca bareng, ngerepeo gak popo. Allahumma, ayo yang doa dulu, izyu, doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sudah yang ya iyalah. Misalnya doa duduk bersama sudah. Lek wis ngerjarine bojone sudah, suaminya bilang, saatnya kita berjihad di jalan Allah. Tiarap, Allahu Akbar. Seandainya kata ulama, bersamaan dengan takdir Allah dalam rahim istrinya itu dititipi janin, dengan barokahnya doa tadi itu, insya Allah anak ini nanti enggak akan pernah tergoda oleh iblis. Artinya akan menjadi keturunan yang soleh solihah. Mudah-mudahan termasuk keturunan pulau panjenengan semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada lagi satu amalan perlu saya sampaikan. Mau? Kabel. Tak kandani. Ya, ada amalan yang apabila ini diamalkan oleh seorang ayah ketika anak lahir, maka insya Allah anak ini mulai cilik sampai mati
anaknya itu tidak akan pernah mengalami yang namanya zina. Akan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan zina. Akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina. Mau saya kasih tahu? Ikhlas? Mau mengamalkan? Tuwek-tuwek gak kira meteng maneh. Cucunya ya ngono wae. Ya, kata meteng. Enggak. Cucunya ya. Amalannya begitu anak kita lahir, sebelum diapa-apakan oleh bidan, sebelum dibersihin, sebelum dimandiin, jenengan mendekat. Sebentar bidan, sini dulu. Mana telinga kanannya? Jenengan azan nih Pak. Telinga kanan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono. Jangan adzan kayak Jumatan itu. Hayya 'alas salat. Coroen bayae. Enggak usah panjang-panjang. Biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Telinga kanan. Cuma harus belajar dulu, latihan dulu Pak. Saya tak biasa adan. Terus moro-moro anak lahir diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahaya protes. Takbiran niku Pak. Ya latihan dulu, latihan dulu. Nah, setelah adzan di telinga kanan, di telinga kiri iqomah. Ini Bu, putar Bu. Putar bidannya. Berikan telinga kirinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Balik lagi ke mana Bu? Tangan kuping kanannya lagi. Bacain kulhu 3 kali. Kulhu, kulhu, kulhu. Oh, bukan begitu. Jangan jujur-jujuran gitu Ya, surat Al-Ikhlas 3 kali. Telinga kanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu telinga kanan 3 kali. Terus telinga kirinya sampai mangkal bidannya. Mari. Mana telinga kirinya lagi? Telinga kirinya dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il Fajr 3 kali pun insya Allah barokahnya ya. Barokahnya yang kita baca tadi itu. Anak ini dalam lindungan Allah. Dari kecil sampai mati. Dia tidak akan pernah tersentuh dengan yang namanya zina. Baik zina mata, dua mata kok jilalatan. Punya tidak pernah zina tangan, tidak ngudian bokongi wong. Ya, punya kaki tidak zina kaki, selalu dilangkahkan kakinya menuju masjid. Intinya apa? Anak ini nanti dijamin menjadi anak yang soleh. Insya Allah cucu kita kalau kita sekarang. Cucu kita. Kadang-kadang bidannya ngotot. Oh coba ini tak bersihin dulu. Loh, padahal kita doakan telinga-telinganya itu kan tujuannya agar bunyian yang pertama kali masuk ke telinga anak itu adalah lafal Allah dan ayat-ayat suci. Coba kita nurutin bidannya, bawa ke jeding dulu. Apa yang masuk ke telinga? Ya canteng, ya bunyinya aing, bunyinya canteng, bunyinya sabun.
kemericiknya air yang masuk pertama ke telinganya. Maksudnya itu Nabi bilang begitu, Nabi mempraktekkan seperti itu ke cucunya Hasan dan Husain itu agar supaya yang didengar pertama kali ke telinga ke telinga janin itu adalah ke telinga bayi itu adalah kalimat Allah. Paham ya? Sehingga insya Allah besarnya nanti gampang menerima nasihat, gampang menerima ilmu, gitu. Hatinya legowo, lembut hatinya, gitu. Beda dengan hati keras, dikandani-ngandani, dipecut-mecut, diomelin-ngomelin, masya Allah, diusir jauh sangu, didol kak payu. Persis Sincan. Ya apa Sincan itu? Ya ngono iku. Biyen gak diadani telinga kanan, gak diikomati telinga kiri. Itu. Dadi ini koyok Sincan iku. Mewetal, mangkalke. Badhe didol kak payu, diusir jauh sangu. Sincan. Naudzubillah. Pun ini bicara intellectual quotient yang mengalami kelemahan. Banyak Pak. Sehingga anak itu bodoh. Naudzubillah ya Allah. Diulangi. Ono gambar kuda. Wis ditolongi gambar loh. Diajari maca. Ayo baca ini. Ini K dan U. Ku. D dan A, da, baca, jaran. Coba. Ya Allah. Ini turun mengalami krisis. Ya, problematik yang ada dalam intelektualnya tidak cerdas belas. Naudzubillah. Diwurui, gak nyantol-nyantol. Ya Allah. Pun ini. Yang kedua, mengalami dhaif, kelemahan, di'afa dalam bahasa Al-Qur'annya. Jangan tinggalkan generasi kita itu dalam keadaan di'afa, dalam keadaan lemah. Nah, kelemahan yang kedua apa? Emotional quotient. Perasaan. Gak duwe perasaan. Jangan tinggali pun. Gen Z sekarang. Generasi milenial. Anak-anak sekarang. Kemudian. Ya Allah. Kaon duwe sopan santun. Diceluk guru ini di kelas. Mek noleh tok. Oi. Ana apa? Coba. Biyen. Niru Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Rasulullah dipanggil. Bahkan yang manggil orang kafir sekalipun. Nabi nolehnya gak mik noleh leher tok. Noleh sak badannya, ngadep sak dodoe. Ada apa? Akhlaknya Rasulullah. Apalagi yang manggil orang tua kita, guru kita. Hadapkan dada ini Pak. Sekarang ini hilang. Ono kalau nuwun. Jumatan sama lihat anak-anak mau keluar duluan langsung melangkah belum. Dulu zaman kula jenengan nyuwun sewu. Lho ono sik nyuwun sewu dikasih 5.000, susuk 4.000. Wong sing nyuwun sewu Pak. Dulu zaman kula jenengan akhlak masih dipakai. Sekarang dilangkai Pak. Guru ini loh padahal. Guru ini dilangkai. Masya Allah. Ini namanya problematika. Ya. Bagaimana ini? Ini tanggung jawab kula panjenengan. Jangan hanya diserahkan guru ya. Tetapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana generasi Gen Z, generasi milenial, anak-anak kula panjenengan
tetap seperti kula panjenengan dulu, berakhlakul karimah, akidahnya benar, ibadahnya sahih. Itu yang disebut oleh Hasan al-Banna Mesir dalam pidatonya, ya, dalam Muslim Character Building, ya. Bagaimana membangun karakter seorang muslim? Dia harus salimul aqidah. Akidahnya sudah harus bagus. Sahihul ibadah. Sahih ibadahnya, benar ibadahnya. Ya. Yang ketiga, matinul khuluq. Apa itu? Punya akhlak yang kokoh. Berbudi pekerti yang luhur. Duwe tata krama nang wong tuwa. Andep asor nang wong sing luwih tuwa. Hormat takzim kepada yang lebih tua. Sayang kepada yang lebih muda. Itu namanya matinul khuluq. Yang keempat, qawiyul jismi. Kuat jasmaninya. Gak enggri-enggrian. Sebab kalau wis kena loro titik suruh ke masjid, wangel. Gak usah penyakit gede-gede, Pak. Gak usah kolesterol tinggi, gak usah diabetes tinggi, jantung koroner. Gak usah gitu. Kenging udunen ae. Telu jebret loro karisitok angel pun nang masjid. Tapi kalau jasmani kuat, tahajud lancar, duha lancar, jamaah lancar, jaya. Leres napa leres? Maka katanya jaga jasmani kita, jangan sampai loro-loroan. Dari apa ini memulainya? Dari pola makan. Kita kakian pola. Kakian pola. Ya. Lambung ini pusat dari penyakit. Hati-hati. Jangan sembarangan dimasukkan. Sembarangan masuk kompor, wajan, sutil. Ya Allah. Mila para rawuh, para sederek kula panjenengan itu, ya, andaikan pandai menjaga yang keempat ini apa? Qawiyul jismi. Ya, jasmaninya yang sehat, kuat, ibadah akan terasa nikmat. Ciri-cirinya sehat 4. 1, makan enak. 2, tidur nyenyak. 3, lek bangun pagi ikune melok tangi. Paham ya? Lek jenengan bangun pagi ikune melok bangun. Sehat itu. Lek jenengan tangi kate salat subuh kok ikune meneng wae, ndang periksakno, Pak. Gak sehat itu. Paham ini ya? Ndak usah saya ulang-ulang ini. Paham? Engko ikun apa ikun ya? Ikun wis harus cerdas kita. Yang keempat, tandanya ciri-ciri orang sehat. Yang keempat, nang buri lancar. Paham? Ke belakang lancar. Tak ulangi. Mangan enak, tidur nyenyak, lek tangi pagi ikune melok tangi. Yang keempat. Ngapa yang keempat? Ke belakang lancar. Iku wis masyaallah ibadah jos model ngoten. Harus qawiyul jismi. Yang kelima, musaqqaful fikri. Cerdas otaknya. Apa tadi, Pak? Intellectual quotient. Anak-anak juga begitu. Yang keenam, mujahidun di nafsi. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ini harus begini Gen Z itu semestinya. Generasi Z ya, harus begitu sakjane. Yang ketujuh, harisun alal waqti. Disiplin waktunya, Pak. Pandai memanage waktu. Jangan waib alasannya. Saat ini lek diundang jam 7, takone jam 9. Diundang jam 8, dimulainya jam 10. Ya apa ngono iku? Sudah budaya apa? Budaya apanya? Iku WIB jenenge. Waktunya insya Allah berubah. Pakai WIB. Ini harisun alal waktu. Harus
pandai memanage waktu atau apa tadi? Disiplin. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'uni. Hidup ini punya planning. Ada time schedule. Jam sekian saya harus begini, jam sekian begini, jam sekian saya bangun, jam sekian saya wudu, jam sekian saya tahajud, jam sekian prepare menuju on the way ke Masjid Al-Amin untuk jamaah subuh, jam sekian saya ngurung ono pengajian, jam sekian breakfast ya together. Ya. Kau ono di masjid jadi omai dewi-dewi. Nah, terus mari ngono persiapan mau kerja jam sekian, saya kerja jam sekian istirahat. Ada itu muslim Pak namanya. Yang bisa dibangun karakternya. Yang kedelapan, munaddamun fi syu'uni. Terplanning, terencana, time schedule, ada schedule-nya. Itu luar biasa. Lalu yang kesembilan, qadirul alal kasbi. Mampu bandiri, enggak ketergantungan pada orang, mandiri. Buktinya mandiri itu kalau mandi pakai sabun sendiri, berdiri di kaki sendiri, mandiri. Ya, kemudian yang ke-10, nafi'an li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kok muni-muni rek. Sing tak tunggu kan muni nih. Cuma saya sampaikan, begitu tuluk muni terus ono wong salat haram, Pak. Karena bersamaan dengan tuluk haram, tidak boleh. Masih dalam taraf haram-haramnya orang sholat. Begitu muni, tait, Allahu Akbar, diguyu malaikat. Ya. Itu si untung diguyu, enggak dicekik. Haram sholat, ditunggu 3 menit, 5 menit. Baru kita sholat. Habis itu breakfast together. Ya, le ono tapi ono yang membuka ro. Biasanya saya nggak ngisi-ngisi begini nih. Biasanya ono, biasanya. Soalnya saya tadi ketemu ibu-ibu bawa nasi. Ono iki. Ono iki. Apalagi di pengumuman masih ngopi-ngopi masih. Nanti ada sarapannya. Oh nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga. Jadi anak-anak sekarang milenial itu ya lemah intelektualnya, lemah emosionalnya, enggak duwe perasaan, Pak. Enggak ada empati, enggak ada. Mau nolong apalagi mau nolong. Empati aja enggak punya. Perasaannya nol. Emotional quotient. Semestinya perasaannya cerdas. Ya. Ini problemnya adalah berkurang. Yang ketiga, spiritual quotient. Mestine iman dan takwanya itu bagus, spiritualnya bagus, ibadahnya bagus. Jenengan tinggal di sana nih. Jarang anak-anak muda yang duhaan. Jarang iktikaf. Andaikan di masjid pun kim-kiman. Di mana-mana kasusnya sama. Yang tua-tua jamaah arek nom-noman guyon di belakang. Ya Allah, kok gini ya sekarang? Apa yang salah? Mikir siapa? Di setiap masjid itu. Waktunya sholat gak sembahyang. Ngobrol ngarung itu. Pencilaan. Ya Allah, andaikan melok sholat yo sik guyon, sing desik-desikan, sing nganu koncone, sing itu terbawa sampai tuwek ternyata. Ono winginane wong tuwek loro, telu jejer jamaah. Sikile pas sujud iku, Pak. Ya, kebokongi koncone. Sikile lho. Ngutik bokongi koncone. Ganggu. Tak del lek arek cilik barangkali saya ndak komen. Ya. Stowek. Ya Allah. Apa kurang guyon biyen? Aduh, kurang bahagia. Zaman dulu. Stowek.
Guyon kaya ngono. Sembayang lho Pak. Itu ngenyek Gusti Allah. Orang sholat itu as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Terus muni. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembayang itu mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj itu Pak? Naik. Diartikan suwan. Suwan nanggene Gusti Allah. Ketemu Allah. Dialog dengan Allah. Omon-omon dengan Allah. Itu saat kita sembahyang. Paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya justru ketika dia sujud. Paling dekat-dekatnya kulon jenengan dengan Allah ketika kita sujud. Apalagi kata Rasulullah yang dibaca itu Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qala kadzalika fi sujudih. Siapa yang berucap demikian dalam sujudnya, kanallahu ahab. Ya, atau yuhibbullah, ahabballah lahu. Masya Allah. Allah akan mencurahkan rasa cintanya kepada orang tersebut. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Yang sujudnya itu mengucapkan selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kayak tadi saya sekali. Terus tak sambung. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Maka Allah akan mencintainya. Luar biasa. Cinta Allah. Jadi as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Suwannya seorang mukmin kita dengan Allah. Salat. Maka jangan guyon kalau salat. Salat tidak boleh berbicara yang dimengerti walaupun satu huruf. Tidak boleh. Misalnya kita bahasa Arab misalnya. Ki menurut itu artinya peliharalah. Sama dengan doa kita itu wakina ada ki gabung dengan na wakina dan peliharalah kami, jagalah kami ada benar dari api neraka. Ki hurufnya satu, qaf harokatnya kasrah. Satu huruf qaf harokatnya kasrah. Itu saja maknanya begitu Pak. Itu namanya fi'il amar, perintah. Fi'il madinya apa? Waqo. Fi'il mudhari'nya yaki. Masdarnya wiqayatan. Fi'il amarnya ki, perintah. Coba ditasrif. Waqayaki wiqayatan fahuwa wakin wadaka maukiyun. Ki, lataki, maukon mikon. Ditasrif. Ketemu, oh itu fi'il amar, perintah berarti. Kata perintah, ki, peliharalah. Satu huruf loh bisa dimengerti kayak gitu. Batal sholatnya. Apalagi yang makmum bahlul, ya, sing imam bahlul. Uwes podo bahlule. Begitu imam salah, ya, wayai sujud kok imam ruku, mestinya kalau makmum cerdas membaca apa? Subhanallah. Oh, ada yang salah. Kalau ibu-ibu tepuk pramuka. Bukan. Tapi karena makmumnya yang persis di depan di belakang imam ini bahlul, begitu mau ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, makmum yang lain makruduk sujud semua, makmum yang di depan imam, di belakang imam itu ruku, ngikuti imamnya karena imamnya ruku, tapi sempat bingung. Iki yo opo iki? Koncoku podo sujud kabeh. Imam
rukuk. Mau ngomong subhanallah bahlul gak iso. Akhirnya apa? Siliti imam ditulit. Sujud coy. Ada imam yang ngetek Kak Budi. Kenapa bahasa Jawanya ngetek ini Pak? Ngetit. Ya. Tarjo yang di belakang ini sama imamnya. Itu bahayanya. Karena tidak paham. Ya. Ini tanpa bahasa ini bisa kocar kacir sholatnya. Apalagi negornya pakai mulut. Sujud cak. Berapa kata ini sudah? Satu huruf saja yang dimengerti sudah batal. Sujud cak. Wahai sujud. Kasus di Masjid Akbar Surabaya. Mas, ya. Ngerti jenengan? Paham masjidnya paham? Oh ya, nggih dekat tol. Yang penting paham masjidnya dulu. Tak cerita nih. Ya. Pada waktu Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, sunnahnya rakaat pertama itu masih berdiri itu kan sebelum takbiratul ihram, takbir berapa Pak? 7. Rakaat kedua 5. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar sampai 7 kali. Langsung Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Semalam menghafal itu Pak. Yang muncul itu bingung makmum. Subhanallah. Masjid sebesar itu loh Pak. Imamnya lali baca Fatihah. Subhanallah. Pancet imamnya gaya. Oh, sabbih isma rabbi. Pura-pura budak. Sabbih. Aku wis maca bener iki. Subhanallah subhanallah batine. Sampai terakhir Ibrahim wa Musa Allahu Akbar di kuenak-kuenak nu. Jadi makmum karepmu melok rukuk juga. Barang selesai langsung khutbah, mantun khutbah, turun salaman di ono sing bisiin. Wau jenengan durung maca bismillah rakaat pertama. Hah? Iya ta? Ayo salat lagi. Emoh. Wis mulai wong-wong. Kayak gitu-gitu itu loh Pak. Ya kan? Tanpa disengaja, tanpa disadari. Ya. Nah kalau model begitu gimana? Nanggung orang banyak. Untung salat sunnah. Masuk gak dibaleni ya. Yang penting makmumnya wis mau coba. Loh ini kalau sholat wardu gimana? Sholat subuh misalnya. Kalau cuma kula panjenengan itu ngaji gak temenan, orang duwe ilmu nih. Generasi tua sudah pada wangsul datang ngersanipun Allah, diganti oleh generasi mudanya gak berilmu. Ini gak bahaya ta? Bahaya. Sing rajin. Ya. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Semestinya ini harus ada tanya jawab. Ya. Karena sudah itu sudah silo itu Pak. Ini pertanda sudah harus berhenti. Selesai. Ya. Pun nggih, ngoten nggih. Ada satu penanya barangkali? Satu penanya barangkali? Ya. Nama, sebutkan nama. Nomor rekening? Oh enggak usah Pak, enggak usah. Silakan. Karena apanya? Enggak anak muda karena apa tadi? Mabuk itu tadi ya? Oh, kenapa berbuat begitu? Barangkali salah pendidikan, salah pergaulan anaknya. Ya, makanya arek-arek cilik niku nggih sing aman niku ya dipondokkan.
paling aman pun. Sembayangi terjamin, ya Pak ya. Orang tua tidak sibuk memantau, pasrah bulat kepada kiai ini. Toh di madrasah sekarang itu dari TK sampai perguruan tinggi wis ono. Tidak khawatir orang tua kita. Ya Pak ya. Aman, selamat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama dulu doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna jama'a Masjid Al-Amin fi hadzal majlis بالصحة والعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi habis sebelum breakfast dengan sholat sunnah dulu, okay? Minta pada Allah tetapnya iman, ya Pak ya. Ingat inti pengajian hari ini jangan sampai anak-anak turun kita lemah di 3 hal. Ya, 1, lemah intelektualnya, jangan sampai lemah perasaannya, emosinya. Yang ketiga, jangan sampai lemah iman dan takwanya. Jadi tidak panjenengan pulang nanti ditanya suaminya yang tidak datang, ya ada jawaban. Ngaji mah iya Pak. Apa intinya? Telu Pak. Telu. Apa saja mah? Lah iku aku sing lali Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bedi selopot anyuna sapora sake bengkong jak sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kesepian tanpa kekasih. Mana cakepnya? Allah telat. Buah durian, buah kedong-dong. Nah, ngono. Sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.